salah satu calon mahasiswa dan juga orang tua dari jauh-jauh ya, dari Kabupaten Ketapang yang pingin anaknya masuk di IAIN Pontianak. Ada apa sebenarnya dan mengapa mau meluangkan waktunya untuk sang putri mengantar ke sini hanya untuk tes? Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya. Biasa. Kalau yang dari sini, sebelum itu saya pengen tanya nama Bapak. Bapak namanya Kuatno Pak ya, SPD. Ya. Dari Ketapang Pak ya. Dari Ketapang. Luar biasa jauh. Berapa hari Pak perjalanannya ke Pontianak? Perjalanan kemarin berangkat dari Ketapang jam 12. Jam 12 siang ya. Pakai mobil, kemudian ke Teluk Batang. Ya kalau sampai Teluk Batang jam 5. Jam 5. Karena sambil singgah-singgah. Iyalah jauh kan. Terus kemudian dari Pelabuhan Teluk Batang menuju Pontianak, dari Pelabuhan Teluk Batang itu jam 8 malam ya. Naik di Klotok malam. Nah sampai di Pelabuhan Raso tadi setengah 6 pagi. Klotok Pak ya? Klotok. Bukan yang ferry ya? Kan ada yang ferry. Bukan yang ferry. Itu kebayang bunyinya itu Pak, masih terngiang-ngiang di telinga gitu. Jadi kalau yang ini kan besar. Kapalnya besar yang jam 8. Oke. Di samping beliau ada putrinya udah cantik hari ini ya. Namanya Wulan Trilestari. Agak dikit-dikit ya. Kabarnya gimana Wulan? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Udah ke Pontianak udah berapa kali ke sini? Mungkin baru ini ketiga kalinya. Ketiga kalinya ya. Oke. Maaf kalian ya. Wulan, gimana rasanya kota Pontianak? Kamu ada perbedaan gitu dengan kota Ketapang gitu? Lebih rame aja gitu? Iya. Lebih rame ya. Udah siap kuliah di IAIN Pontianak? Insya Allah ya. Biasa Bapak malu-malu Bapak ya kan. Pak, kalau bicara hari ini Pak ya, tentang perkuliahan, kan banyak nih Pak. Anak yang kuliah dari daerah gitu. Bapak sendiri mengapa anaknya jauh-jauh ya Pak dikuliahkan di Pontianak, IAIN Pontianak maksudnya? Apa nggak di Ketapang aja gitu? Ya kalau di Ketapang ini kan terbatas perguruan tingginya. Ya. Dan yang negeri pun baru berapa yang negeri itu kan sedikit. Nah kemudian keinginan kami karena kami juga pernah sebagai mahasiswa di Stain Al-Haud, maka anak saya inginnya masuk ke Stain Pontianak. IAIN Pontianak. Kalau dulu kan Stain ya. Kan? Itu karena keinginan anak juga mau kuliah di Pontianak, entah mati itu di fakultas manapun, yang penting bisa kuliah. Alhamdulillah. Saya senang Pak kalau ada orang tua yang mendukung anaknya untuk kuliah, karena memang tidak semuanya Pak orang tua mendukung anaknya untuk kuliah. Bapak tidak takut Bapak anaknya kesini perempuan menuntut ilmu di kota Pontianak jauh dari jenengan gitu? Gak ada takut, gak ada khawatir Pak ya? Gak khawatir karena biar agar anak bisa mandiri, pisah dengan orang tua dan keluarga. Alhamdulillah. Jadi biar anak mandiri, belajar mandiri dari sekarang. Nah, nanti pun sudah enak lah kalau udah. Iya kan? Pernah mandiri. Wulan anak keberapa Pak? Wulan anak ketiga. Dari 3 bersaudara. 3 bersaudara. Bungsu ceritanya. Bungsu ya. Biasanya Pak anak bungsu itu paling disayang ibu ya ibu disayang untuk kemana itu harus dikawal Pak. Yang ngerasa gitu juga Pak ya. Tapi ya tidak hanya bungsunya saja, yang tua, yang pertama juga kami dampingi waktu ngikut tes. Artinya tidak ada pilih kasih di antara saudara. Tidak ada pilih kasih karena anak ini kan jarang ke Pontianak. Iya. Nah, makanya kita perlu pendampingan. Nah, gitu. Akan memberikan semangat kepada anak itu sendiri. Betul. Gitu. Luar biasa Bapak.
Saya ke Wulan dulu nih, Wulan. Wulan kan anak ketiga ya. Seneng nggak diantar sama orang tua ke sini? Ya seneng sih karena kan emang belum tahu jalannya. Terus kayak baru Ya baru tahu kota Pontianak ya. iya. Terus Wulan tahu kuliah pengen masuk ke IAIN Pontianak tahu dari siapa? Tahu dari bapak. Bapak ya. Iya. Sampailah ke prodi yang dipilih gitu. Mm. Prodi apa Wulan? Yang pertama ekonomi syariah, yang kedua manajemen bisnis syariah, Oh, yang ketiga? akuntansi. Akuntansi. Oh, semua di FEBI ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Luar biasa. Berarti cita-cita pengen jadi orang kaya dong, sama seperti saya. Iya. Bulan. Pengen jadi orang kaya gitu. Ya Pak kan? Iya. Iya. Bulan dulu sekolahnya di mana? Di SMA Negeri 3 Ketapang. Oh, sekolah yang umum ya, nggak ada Iya. agamanya ya. Ada agamanya kamu nggak takut kan? Enggak sih, karena kan bisa belajar juga. Yang katanya kata Bapak, Wulan dari SD sampai SMP-nya itu kan Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Sanawiyah ya. Iya. Oh, berarti sudah pengalaman Bapak, udah dasarnya sudah ada gitu, enak gitu. Wulan, kalau nanti Wulan misalnya diterima nih di IAIN Pontianak gitu. Cita-cita Wulan kan tadi itu dari saya sih sebenarnya. Kalau udah diterima Wulan kira-kira mau jadi apa Wulan? Pengusaha sukses sih. Pengusaha sukses. Iya kan hari ini ngapa kok pengen jadi pengusaha tuh ngapa Wulan? Kok gak kan yang lain tuh kan banyak kawan-kawanmu yang pengen jadi apa ya polwan, pilot kan gitu ya. Wulan. Karena terinspirasi. Ya terinspirasi. Iya. Dari bapak. Bapak bisnis. Enggak sih, bapak kan kantor juga. Terus? Jadi kayak pengen aja sih. Oh iya sih keren sih. Luar biasa bapaknya. Bapak kesibukannya apa Pak hari-hari Bapak? Sekarang Sekarang. Ya karena kita punya kebun nih, karena kegiatan lain enggak ada ya di kebun. Sebelum kebun katanya pensiunan. Ya pensiunan. Kemenak ya? Kemenak ya. Agama Bapak. Iya. Sama seperti saya. Kemenak Ketapang dan di Kemenak Kayung juga lama tugas di sana. Bagian apa Pak? Di mananya? Di Ketapang. Ya waktu Bapak kerja di Kemenak. Kemenak saya di Kayung pernah jadi Kasubag TU, terus kasih PHU, terus kasih Bimas Islam. Nah, kemudian pindah ke Ketapang kasih haji. Kasih haji Pak ya. Langsung enggak lama pensiun. Bapak 3 bersaudara ini kan kuliah semua Bapak. Iya. Biaya kuliah mahal loh Pak. Iya. Biaya hari-harinya apa segala macam. Punya tips nggak sih Pak cara untuk ya gaji ASN kita tahu lah Pak. Iya. Hidup di Ketapang harga bahan pokok ya Bu ya. Gimana Pak? Tips Bapak itu supaya bisa ya saya nanti kan punya anak Bapak untuk menguliakan anak itu sekolah tinggi apalagi ada yang sekarang masih kuliah Pak ya anak yang nomor 2 ya? Udah selesai. Udah selesai semua? Udah selesai. Alhamdulillah. Itu gimana Pak cara memanage keuangan itu loh Pak? Ya ini intermezzo lah Pak kita ngomongin. Pandai-pandai kita, pandai-pandai untuk mengatur keuangannya. Karena kalau kita tidak pandai mengatur keuangannya, bisa-bisa anak apa istilahnya kuliahnya nggak bisa selesai kan. Iya. Kami ngatur keuangannya itu bagaimana untuk mencukupkan dalam semesteran tentunya. Harus bisa untuk keperluan anak mencukupi anak. Iya. Ya, di satu sisi juga berkebun Pak ya. Ya. Sampingan lah ya Pak ya. Ini Lagi sudah pensiun kan? Ini setelah pensiun baru berkebun. Saya pingin cita-cita kayak Bapak nih selesai pensiun Ibu itu berkebun. Sayangnya di Kota Pontianak susah Pak berkebun di sini Pak. Nanti Tumbuh beton semua Pak. Bisa nanti setelah pensiun pergi ke daerah. Oh iya sih. Atau dari sekarang itu kita sudah punya rencana ke sana begitu. Saya ke Wulan Pak ya. Ya. Wulan Kota Pontianak ini kan kota ya Wulan ya. Bagi Wulan itu apa yang
di pikiran Wulan gitu, seandainya aku diterima nih, tantangan Wulan itu apa Lan? Ketika kuliah di Pontianak, apalagi di IAIN Pontianak. Ya karena kalau di Pontianak ya mungkin karena sendirian. Oh sendirian? Iya. Oh biasanya kan sama Iya. abah sama ibu ya. Jadi kayak sehari-hari di rumah kan sama bapak sama ibu. Terus di Pontianak tiba-tiba sendiri ngekos. Nangis dong. Jadi mandiri. Jadi mandiri lah, tapi kan bisa masak kan. Iya. Kayaknya Pak kalau tantangannya kan, kalau ya anak gadis sih saya yakin sih Pak, karena sering bantu ibunya di dapur ya bisa masak. Kalau anak laki-laki Pak, ya paling mie instan Pak, digoreng, paling variannya aja dari rebus ke kuah Pak. Oh gitu ya tantangannya. Sempat nggak Wulan datang ke Pontianak, aduh mikir gitu ya. Aduh jauh dari mama nih, dari jauh bapak nih, gimana makannya gitu. Gimana bisa nggak sih aku hidup tanpa ayah, tanpa ibu jauh di sana, bis? Pernah nggak mikir gitu? Pernah sih, cuman kan mungkin cuman terlintas aja. Nanti kan bakal dijalanin kan, kayak jadi bakal terbiasa juga sih. Kan banyak nih Pak dari daerah yang pengen kuliah gitu. Udah aku sendiri nggak punya kawan. Kamu sempat mikir gitu juga? Sempat sih. Sempat. Iya. Tapi kok bisa mau gitu gimana? Karena dorongan dari ayah sama ibu gimana? Karena diri saya gak Pak Mau gitu ya, pengen. Pokoknya saya pengen kuliah, pengen jadi orang sukses. Iya. Keren Pak, Indonesia kok kayak gini Pak, maju Pak. Ya kan? Bapak, anak di sini tuh perlu nggak Bapak dikasih fasilitas penuh gitu? Atau kalau misalnya si Wulan, misal seiring nanti kuliah udah berapa tahun, kerja pula, Bapak izinkan nggak sih? Diizinin nggak sama Bapak? Maksudnya? Ternyata kan gini nih, setelah Wulan nanti kuliah dapat setahun, kan banyak kawannya nih Pak. Lalu Wulan ada link kerja gitu, Bapak izinkan nggak? Kalau saya sih kalau bisa selesaikan kuliah dulu, baru mencari pekerjaan. Pak ya. Sayang, gitu. Jadi fokus aja dulu. Tapi ya fokus kepada kuliah dulu. Kalau memang mau menyelesaikan kuliah satu, harus selesai dulu. Gak usah mikir-mikir yang lain gitu. Yang lain gitu. Untuk masalah biaya urusan saya. Ya, masalah biaya ya kita bagaimana orang tua kan dengan anak ya usaha gitu. Ya, begitu. Pak, harapan Bapak ke Wulan ini apa? Harapannya dalam kuliah ini Wulan rajin belajar agar pelaksanaan kuliah ini nanti bisa selesai tepat waktu, ya tepat waktu, sehingga tidak lagi menambah-nambah waktu yang panjang gitu. Harapan kedua, setelah dapat ilmu, selesai kuliah, ilmu dapat bermanfaat di masyarakat. Ya. Selain itu, setelah kuliah ini juga selain mendapat ilmu agama, juga menjadi akhlak yang punya akhlak yang baik kan gitu. Tepat Bapak menguliahkan, mendaftarkan Wulan di IAIN Pontianak. Wulan tepat Lan, kamu di sini Lan. Kamu jangan kemana-mana deh ya. Karena di sini Wulan bukan hanya diajarkan umum, tapi belajar agama juga Bapak. Karena prodi yang dipilih Wulan itu ekonomi syariah ya. Ekonomi syariah ini bukan hanya mengajarkan menjadi seorang ekonom atau menjadi orang pembisnis, tapi diajarkan bagaimana beretika berbisnis Bapak. Yang hari ini kita tahu Pak ya. Itu ngomong politik akhirnya Pak. Wulan, boleh dong Wulan beri pesan ke kawan-kawan yang di sana yang belum punya keinginan untuk menuntut ilmu lebih tinggi lagi, agar mau menuntut ilmu lebih tinggi gitu ya. Pesan-pesan sederhana lah ke Wulan, ke kawan-kawannya. Hei kawan-kawan misalnya yang belum kuliah, yuk silakan kuliah, asik kok gitu. Wulan. Ya. Untuk teman-teman. Buat teman-teman gitu Lan. Oh ya. Grogi Bapak ya. Ya saya malu-maluin lah, grogi enggak apa-apa, tapi yang jelas Wulan memberi motivasi ke kawan-kawannya untuk bisa menuntut ilmu lebih tinggi lagi ya Wulan ya. Oke. Punya kawan kan di sana? Punya. Banyak.
Lumayan. ya. Sapa dong buat hai kawan-kawan gitu lah. Halo kawan-kawan. Aku dari Pontianak nih gitu. Sudah di Pontianak. Oke, enggak apa-apa, Pak. Ya. Kita memang podcast ini memang gak lama Bapak, bentar aja, tetapi satu yang apa nih yang membuat saya ngapa dadakan kayak gini. Karena kalau pakai settingan juga gak asik juga Pak. Ya. Kan ini beneran asli, beliau datang langsung kita podcast supaya nggak ada kita tutup. Pak, Ya. boleh Bapak suarakan dong untuk kawan-kawan yang hari ini lulus SMA untuk bisa melanjutkan studinya yang lebih tinggi lagi. Memberi dorongan Pak ke anak muda Ketapang di sana Pak. Untuk bisa lebih tinggi lagi sekolahnya. Ya. Silakan Bapak. Baik kepada anak-anak yang muda untuk dapat melanjutkan kuliahnya yang lebih tinggi lagi setelah tamat dari SMA, dan jangan takut dan jangan ragu ya. Nah, untuk selalu belajar giat dan mengikuti tes dimanapun perguruannya untuk mendapatkan kelulusan. Insya Allah kalau banyak belajar dan rajin belajar dan berdoa, insya Allah akan membawa hasil yang maksimal. Luar biasa. Saya pikir ini Pak Haji ya, saya panggil Pak Haji lah, saya baru tahu. Ini sebenarnya beliau motivasi untuk semua orang, tapi khususnya untuk masyarakat Ketapang. Ketapang, ayo lebih tinggi kuliah lagi, karena memang menuntut ilmu tidak ada ruginya Bapak ya. Iya, betul. Tidak ada ruginya, pasti bermanfaat untuk Bermanfaat kehidupan masyarakat. Oke, Bulan, makasih Bulan udah datang ke sini, udah tampil cantik. Sayang dong, udah tampil cantik ini nggak siap, udah oke dah gitu ya. Bulan, terakhir Bulan, pingin suara Bulan lah sedikit aja gitu ya, sepatah dua patah kata gitu. Ayo kuliah di Pontianak, Ian, di mic sambil ada kamera. Ayo kuliah di Pontianak. Ayo kuliah di IAIN Pontianak. Oke, Bapak juga sama Pak. Ayo Pak. Mari kita kawan-kawan semua dan anak-anak muda kuliah di IAIN Pontianak. Oke, Semangat. Semangat ya. Oke, sahabat Barometer dimanapun Anda berada, inilah Bapak Haji Kuatno SPD dan Saudari Bulan jauh-jauh dari Kabupaten Ketapang Mbak ya. Iya. Ketapang yang udah meluangkan waktu, meluangkan uangnya untuk mau ke Pontianak, mau ke IAIN Pontianak untuk bisa menyekolahkan anaknya, menguliahkan anaknya si Bulan. Dan Bulan mau kuliah di IAIN Pontianak. Dari jauh loh. Buat kawan-kawan yang masih di Pontianak, ayo daftar di IAIN Pontianak. Jangan takut, insya Allah kamu akan menjadi orang yang baik. Saya pamit, barangkali ini sebentar, namun ini penuh makna. Dari jauh-jauh ingin kuliah. Yang dekat masa enggak gitu Pak. Iya. Sekian, terima kasih. Kalau ada salah-salah kata jangan lupa like, subscribe. Yang komen yang baik-baik aja, jangan yang jelek-jelek ya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.